Jadi siapa duyufullah? Tamunya Allah. Siapa tamunya Allah? Yang senantiasa mau berkunjung ke rumahnya Allah. Maka siapapun yang setiap saat berkunjung ke rumahnya Allah, kita sudah menjalankan berbagai macam aktivitas selama bulan Ramadan. Ramadan dalam pengertian bulan, bukan Ramadan secara hakikat. Karena secara hakikat Ramadan itu menurut guru-guru suci hurufnya ada 5. Huruf pertama adalah Ra, artinya adalah rahmatullah. Rahmatullah bisa turun pada siapa saja, tidak menunggu ruang dan waktu tertentu. Tergantung kita. Mau nggak kita ketiban rahmatnya Allah? Kalau kita mau ketiban rahmatnya Allah, ya sudah, sediakan diri untuk ketiban rahmatnya Allah. Rahmat Allah yang paling besar adalah kehadiran Allah. Allah itu hadir setiap saat, di setiap ruang dan waktu, pada setiap makhluknya. Cuman ada yang merasakan kehadirannya, ada yang tidak merasakan kehadirannya. Beruntung yang sudah merasakan kehadirannya, berarti dia sudah kedatangan rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah kapan turunnya? Kapan saja, di mana saja, di setiap ruang dan waktu. Bagi orang yang ingin kedatangan rahmatnya, maka rahmatnya akan turun setiap saat. Yang kedua, mim. Mim itu dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya pengenalan kepada Allah. Orang yang sudah kenal kepada Allah, karena dia sudah kenal pada jati dirinya sendiri, itu sudah luar biasa kesadarannya. Makanya sebuah hadis mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Kita tidak diharuskan mengenal Tuhan yang meliputi semesta raya yang tanpa batas, karena kita tidak mungkin untuk mengenalnya. Cukup mengenali Dia yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang disebut dengan ruhku. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna, aku tiupkan ruhku, dan hendaklah kamu bersujud pada ruhku. Ruhku adalah percikan dari cahayanya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita. Kenali saja itu, maka siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal kepada Tuhan. Ra, kemudian mim, kemudian do. Do itu duyufullah. Duyufullah itu tamunya Allah. Siapa tamunya Allah? Ya mereka yang mau bertamu ke rumahnya Allah. Di mana rumahnya Allah? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku, itulah baitullah. Jadi baitullah yang sebenarnya ada pada diri setiap insan, ada diri pada setiap makhluk, terutama makhluk yang bernama manusia. Makanya manusia dengan binatang bedanya cuma satu, sama-sama punya baitullah, tapi yang satu bisa menggunakannya, yang satu tidak menggunakannya. Maka di Quran dikatakan, ya, manusia yang punya baitullah, punya qalbu, tetapi tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar, maka derajatnya sama saja dengan ulaika kal an'am. Lahum qulub la yafqahuna biha, walahum azan la yasma'una biha, walahum ayun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am. Itu pembeda. Kalau kita yang disebut manusia, maka manusia itu cirinya cuma satu, mampu menggunakan kalbu untuk memahami, melihat dan mendengar. Di luar itu, walaupun dia mengatakan manusia, pengakuannya manusia, hakikatnya dalam pandangan Allah, dia bukanlah manusia. Jadi siapa duyufullah? Tamunya Allah. Siapa tamunya Allah? Yang senantiasa mau berkunjung ke rumahnya Allah, maka siapapun yang setiap saat berkunjung ke rumahnya Allah, masih akan dapat hidangan dari Allah. Kita saja yang pelit, kita saja yang hitung-hitungan, kita saja yang cinta kasihnya terbatas, ada tamu, pasti ada keinginan memuliakan tamu. Kita saja yang semacam itu selalu punya keinginan menghormati tamu, apalagi Allah yang cinta kasihnya tanpa batas, yang maha luas, yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha sabar. Siapapun yang bertamu di rumahnya pasti akan dikasih hidangan dari Allah. Nah, hidangan dari Allah dalam bahasa Quran disebutnya Al-Maidah. Kapan hidangan itu diturunkan? Kapan hidangan diturunkan? Di Quran surat Al-Maidah ayat 114, Allah menyatakan hidangan itu diturunkan pada saat Id. Hidangan itu diturunkan pada saat Id. Id itu sering diartikan kembali, sering diartikan juga hari raya. Jadi Idul Fitri arti yang sebenarnya adalah kembali kepada Allah. Karena fitri itu dari kata iftar. Iftar itu hanya terbuka. Iftar bukan berbuka. Tidak ada kaitannya iftar dengan makan candil, tidak ada kaitannya iftar dengan makan kolak, tidak ada kaitan dengan makan nasi timbal. Iftar itu adalah keadaan terbuka. Apa yang terbuka? Terbukanya diri untuk menerima kehadiran Allah. Jadi Idul Fitri itu arti yang sebenarnya adalah kembali terbuka. Loh, kenapa harus kembali? Lihat saya semuanya. Dulu kita terbuka kepada Allah. Waktu ditanya sama Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita bisa menjawab, qalu bala syahidna, yes, aku menyaksikan. Terbuka kan? Tidak mungkin jawaban itu terlontar kalau tertutup. Tetapi begitu kita lahir ke alam dunia, kita melupakan komitmen kita yang dulu, karena kita tertutup. Asalnya terbuka menjadi tertutup, terbuka lagi, itu namanya Idul Fitri, kembali terbuka. Ada yang bergurau, katanya Fitri juga artinya sarapan pagi. Yes, makanya Idul Fitri kembali sarapan pagi. Sebulan gak sarapan pagi, 1 Syawal sarapan pagi, itu Idul Fitri juga. Mau nggak dapat Idul Fitri cuman kembali sarapan pagi?
Dan Idul Fitri yang kayak gini semua kebagian. Tanpa kecuali. Mau dapat itu aja? Ada juga yang bergurau. Katanya fitri itu artinya watak asli. Jadi Idul Fitri artinya adalah kembali ke watak asli. Selama Ramadan 1 bulan berpura-pura jadi orang baik, berpura-pura jadi dermawan, berpura-pura jadi orang sabar. Begitu dimarahin, sorry ya, saya lagi puasa. Tapi begitu selesai Ramadan, watak aslinya muncul lagi. Itu juga Idul Fitri, kembali ke watak asli. Saya menawarkan, mau nggak dapat Idul Fitri? 1, kembali sarapan pagi. 2, kembali ke watak asli. Mau nggak? Tapi Idul Fitri yang 2 ini semua orang kebagian. Insya Allah kebagian lah. Nggak usah kerja keras. Tetapi Idul Fitri yang saya bicarakan tadi kembali terbuka. Tidak semua orang kebagian. Bahkan yang kebagian ini mungkin saja hanya segelintir orang saja. Siapa orangnya? Nanti kita lihat ciri-cirinya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kalau kita sudah mendapatkan barang berharga selama Ramadan, itulah yang harus dirawat. Jadi judul ini hanya untuk mereka yang mendapatkan sesuatu ketika Ramadan. Yang gak dapat sesuatu, apa yang mau dirawat? Karena merawat itu harus ada barangnya. Jadi jangan sembarangan. Karena saya kalau ngasih judul, gak sembarangan. Saya itikaf dulu. Bukan kayak kalian itikafnya pergi ke masjid. Saya itikaf tetap aja di sini, karena masjid saya di sini. Hening, bening. Bahkan dalam keramaian sekalipun. Ini itikaf dari tahun ke tahun gak ada kemajuannya. 10 hari bulan Ramadan pada ke masjid, pada tinggal di masjid. Meninggalkan rumah. Ada yang saya tanya, kenapa kamu pergi ke masjid? Habis di rumah berisik. Kalau di masjid kan gak ada masalah. Itu itikaf atau lari dari masalah? Sebetulnya dia sedang lari dari masalah. Saya selama di masjid tenang. Iya, di masjid gak ada godaan. Di masjid itu laki perempuan aja dikasih batas kok. WC aja gak bisa nyampur. Betul? Dari tahun ke tahun kan naik kelas. Itikafnya cuma diam di masjid. Padahal itikaf yang sebenarnya diam saja di tubuhmu. Pergi saja kemanapun, kamu tetap saja hening, bening sekalipun dalam keramaian. Kamu tetap hening, bening sekalipun berada di lingkungan orang-orang yang emosinya bergejolak. Hening, bening sekalipun banyak sekali kontradiksi yang datang dalam hidup. Itu itikaf. Jadi itikaf gak usah menunggu ya 10 hari bulan Ramadan. Itikaf itu setiap ruang dan waktu di setiap kehidupan. Itu itikaf yang sebenarnya. Sudah begitu belum? Terus apa yang mau dirawat? Apa yang mau dirawat kalau masih begitu? Kalau kita sudah bisa itikaf di sini, sudah hening, sudah bening, rawat. Jelas barangnya? Jelas ada yang dirawat. Karena barangnya udah ketemu. Jangan sampai mengalami kecelakaan spiritual lagi. Jangan sampai kamu berisik lagi. Jangan sampai kamu terbawa emosi lagi. Jangan sampai kamu terbawa marah lagi. Jangan sampai kamu tersinggungan lagi. Rawat. Ini baru judulnya aja. Makanya Ramadan, rohnya rahmatullah, mimnya ma'rifatullah, do'nya duyufullah, alif Allah. Nun, nurullah. Beruntung ya. Kalau yang sudah bisa mendapatkan rahmat Allah, ma'rifatullah, duyufullah, dapat Allah, dapat nurullah. Caang, baranang. Dan siapa yang sudah mendapatkan nurullah? Nurullah itu terangnya melebihi 1000 bulan. Nurullah itu terangnya melebihi 1000 bulan. Kalau bulan 1000, segimana sih terangnya? Ini melebihi 1000 bulan. Sebegitu terangnya, itu yang disebut dengan padang mahsyar yang sebenarnya terang tetapi tidak menyilaukan. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar.